Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, para YouTuber pemula, kembali lagi dengan saya. Nah, banyak sahabat-sahabat yang bertanya mengenai bagaimana sih cara nge-YouTube pemula tanpa harus punya modal kamera yang bagus gitu kan. Karena orang banyak yang berpikir gini, kalau jadi YouTuber itu harus punya kamera yang bagus, harus punya HP yang bagus, harus punya perangkat-perangkat untuk ngevlog dan lain sebagainya. Nah, memang betul ya, kamera bagus mensupport video kita bisa menjadi lebih bisa mensupport video kita bisa menjadi lebih berkualitas dan enak ditonton ya. Akan tetapi kalau kalau kita terlalu berpikir jauh ya, akhirnya malah kita nge-YouTube-nya jadi ogah-ogahan karena kan harus mengeluarkan modal yang banyak. Kamera yang bagus itu atau HP yang bagus itu kan membutuhkan dana yang lumayan gitu kan, lumayan banyak. Kita sebetulnya berpikir simpel saja teman-teman ya. Kita gunakan apa yang kita punya. Nah, kuncinya itu. Kalau mau nge-YouTube, mau memulai nge-YouTube, ya udah kita pakai apa yang kita punya saja dulu gitu kan. Sebab kalau misalnya kita terlalu berpikir tingkat tinggi, terlalu berpikir punya modal yang banyak, ya nggak akan mulai-mulai karena kan sampai kapan kita nunggu modalnya dulu gitu kan. Ya udah mulai saja dulu dengan apa yang kita punya, kamera yang kita punya, HP yang kita punya, mulai saja dulu. Kalau kemudian yang kita pikirkan adalah kontennya, ya. Kontennya kira-kira mau apa, gitu. Fokusnya mau kemana, biar analitik YouTube-nya tuh lebih mudah, biar nanti dibaca sama YouTube-nya itu lebih mudah ya. Misalnya kita lebih lebih fokusnya, tapi kita juga harus membaca ini ya, apa, penonton. Terkadang menurut kita bagus ini tema ini, konten ini, tapi belum tentu menurut orang lain bagus. Jadi untuk memulai video YouTube ini silahkan fokus salah satu dulu. Apakah mau fokus ke tema yang anak-anak, walaupun YouTube anak-anak ini tanpa iklan ya, dan dibayarnya tuh sedikit lebih murah, tetapi untuk nge-YouTube konten anak-anak ini lebih lebih banyak ditonton karena kan kalau anak-anak itu udah nonton sekali balik lagi kadang mereka itu nggak ada bosannya ya. Atau kalau misalnya kita masih bingung nih kira-kira apa gitu konten yang akan kita ambil, ya udah mulai saja apa yang kita bisa, apa yang ada di hadapan kita. Jangan kita ribet, aduh kalau tentang traveling berarti saya harus pergi ke tempat traveling, bayar tiket, kemudian siapkan perangkatnya dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan modal banyak, belum apa-apa nge-YouTube belum juga ada penonton kita udah mengeluarkan budget yang banyak gitu kan. Nah, saran saya sih nge-YouTube dimulai dengan hal-hal sederhana saja, hal-hal yang mudah dulu saja gitu. Jangan berpikiran ribet. Kita sukanya ke game, hobinya nge-game, kenapa tidak dijadikan konten? Kita sukanya traveling, kenapa tidak dijadikan konten? Kita sukanya mancing, kenapa tidak dijadikan konten juga? Ya, intinya apapun itu bisa dijadikan konten. Ya, intinya kita mau pergi kemanapun itu bisa dijadikan konten. Apa yang kita lihat itu bisa dijadikan konten. Misalnya ada ketika bepergian gitu kan, melihat kejadian aneh gitu kan, bisa itu dijadikan diambil videonya gitu kan. Yang terpenting adalah tidak melanggar hak cipta tentunya ya. Karena kan nanti ketika mau monetisasi itu hak cipta itu dinilai oleh tim monetisasi YouTube gitu kan. Dari mulai kontennya, musiknya, videonya dan lain sebagainya ya. Itu saja mungkin teman-teman yang mau mencoba menjadi YouTuber pemula dari nol sekali gitu kan.
Jangan terlalu banyak berpikir, menurut saya kuncinya itu. Jangan terlalu banyak berpikir, ya udah jalan aja gitu kan. Bismillah saja gitu. Masalah sukses dan tidaknya itu yang tergantung usaha kita ya. Kalau kita nggak pernah berusaha, mana ada bisa sukses gitu kan. Yang penting kita mulai saja dulu, hindari rasa malas, itu saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.